Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari program studi manajemen kelas 4I. Saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Ardi Hidayat, SEMM selaku dosen mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama, pendapatan dan belanja negara adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga dipahami bahwa pengertian APBN adalah daftar penerimaan dan pengeluaran dan pembiayaan selama 1 tahun proses terbentuknya APBN. Dari penyusunan APBN dimulai dari tahap perancangan RAPBN oleh Mencar di bulan Januari hingga Maret. RAPBN kemudian diajukan dan pemerintah pusat kepada DPR di bulan April hingga Mei. Setelah itu DPR baru meninjau rancangan tersebut dari bulan Juli hingga Agustus. Lembaga pemerintah yang terlibat dalam penyusunan APBN seperti Presiden selaku Kepala Negara, Menteri Keuangan, Panitia Anggaran DPR, dan Kementerian serta lembaga teknis terkait. Yang nomor 2, pada era Orde Baru APBN dikelompokkan menjadi 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dari sisi pengelolaan dikelompokkan menjadi 2 penerimaan rutin dan kelompok penerimaan pembangunan, dan bisnis di pengeluaran juga dikelompokkan dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pada era APB. Pada masa Orde Otonomi Daerah selaku sistem desentralisasi pemerintah dengan sistem daerah otonominya pembeda yang signifikan dalam APBN Orde Baru dan APBN masa Orde Otonomi Daerah dalam sisi penerimaan dan sisi pengeluaran yang berbeda di antara keduanya. Nomor 3, anggaran belanja seimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan panjang dan sejenisnya. Kalau pajak di sini bersifat langsung dan pengeluaran pemerintah dibelanjai dengan penerimaan pemerintah. Dari pajak defisit adalah penerimaan negara yang lebih kecil dibandingkan pengeluaran negara, yang surplus adalah penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluaran negara. Kebijakan yang baik dari 2 anggaran tersebut adalah anggaran surplus karena defisit untuk memperbaiki keadaan perekonomian negara yang sedang menurun atau dilanda deflasi. Yang keempat, investasi dapat berupa investasi material maupun investasi kemanusiaan agar perekonomian pada kesempatan kerja penuh tanpa inflasi maupun deflasi. Jadi sebaiknya bahwa investasi lebih tinggi daripada deflasi. Yang kelima, APBN menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam sektor ekonomi antara kebijakan makro dan mikro ekonomi. Jadi itu hubungan antara APBN dan struktur APBN. Yang keenam, APBN bagian dari kebijakan anggaran disusun dasar perkiraan penerimaan dan tabungan pemerintah serta penerimaan pembangunan cerminan dan alokasi dana pemerintah alat untuk mengukur negara prioritas pembangunan termasuk fungsi administrasi. Yang ketujuh, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara atau membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan dan kepentingan negara pengeluaran. Yang kedelapan, karena pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan dan menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Baik, itulah tadi jawaban yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.